Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusaqit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirubah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam. Dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang tak ada terkait dengan akidah. Nah ini tahun kalender yang baru.
tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah, supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, atau habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, biasa malam. Kalau nggak bisa tidur, habis isya makan Antimo 2. Nguap tidur langsung. Itu saja. Adapun nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Enggak. Saya berangkat 28, 29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Wallahu a'lam. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, semoga Buya diberikan kesehatan dan selalu dipermudah langkah dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Buya, dalam kesempatan ini yang ingin saya tanyakan begini. Bagaimana sebenarnya hukum mengucapkan selamat Natal bagi kita muslim kepada mereka yang Nasrani? Kebanyakan ulama yang saya tahu mengatakan tidak boleh. Akan tetapi yang bikin saya bingung, akhir-akhir ini di dalam berita dikabarkan ada ulama yang tadinya mengatakan haram, lalu beberapa waktu kemudian entah kenapa beliau berganti fatwa mengatakan boleh. Ada yang mengatakan bergantinya fatwa beliau tersebut karena beliau beralih status jabatannya. Benarkah bisa berubah-ubah hukum seperti itu Buya? Dan bagaimana hukumnya bagi pejabat negara muslim yang mungkin mereka dituntut oleh protokoler atau aturan negara untuk mengucapkan selamat hari Natal dan hari-hari besar agama lainnya selain Islam? Karena negara kita ini bukan negara Islam, tetapi negara republik. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Baik. Masalah ini, pertanyaan ini setiap tahun keluar lagi. Setiap tahun keluar lagi. Sudah YouTube sudah beredar. Kita harus paham dulu apa maksud mengucapkan selamat Natal. Tahun baru juga apa maksud tahun baru itu apa? Perayaan itu seperti apa? Cuman ada hal yang terpenting yang perlu kita hadirkan di sini. Yang pertama adalah mari kita mengajari bangsa ini dewasa. Dewasa mengerti perbedaan. Mengerti perbedaan. Sehingga ada perbedaan yang memang tidak bisa disama-samakan, tapi bagaimana kita tetap baik di saat adanya perbedaan yang tidak bisa disama-samakan. Urusan agama, Nabi lakum dinukum waliyadin adalah urusan agamamu, agamaku, indah. Makanya alhamdulillah guru-guru mulia dari kaum muslimin sudah mendidik umat Islam untuk mengerti makna perbedaan yang sesungguhnya. Guru-guru mulia dari kaum muslimin dari masa ke masa sudah mengajari bagaimana mengerti perbedaan. Artinya apa? Lakum dinukum waliyadin, tidak pernah memaksakan agama lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya demi kemaslahatan agama kita. Contoh, kita punya hari-hari besar mayoritas di Indonesia. Tidak pernah ada undang-undang memaksa presiden dari masa ke masa, umat Nabi Muhammad, kiai-kiai, ustadz-ustadz tidak pernah memprovokasi jamaahnya. Hei, lihat, orang Kristen itu kalau tidak mengucapkan selamat hari raya, bunuh dia. Nggak pernah ada. Bahkan kita tidak pernah bertanya apakah mereka mengucapkan selamat hari raya atau tidak. Coba, pernah Anda diajari guru Anda, tetanggamu mengucapkan hari raya? Tidak pernah. Kita tidak pernah, karena kita sudah mengerti, oh ini bukan hari rayanya kok. Ini bukan hari raya mereka, ini ngajari perbedaan. Jangan dipaksain dong orang Nasrani berhari raya Idul Fitri harus membuat selamat hari raya Idul Fitri, selamat. Gak perlu. Bahkan di saat kita bangun masjid pun, masjid kan urusan agama. Gak perlu kita tidak meminta orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita mengucapkan selamat atas dibangunnya masjid. Gak perlu. Urusan pribadi. Begitu juga gereja di saat dibangun, gak perlu kita mengucapkan selamat karena urusan agama. Tanpa kita mencaci, tanpa kita mengolok.
Kita tidak boleh mengolok Tuhannya agama lain. Agama lain meyakini Tuhan, kita nggak boleh mengolok. Tapi bukan berarti kita ikut mengagung-agungkan. Sama agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha yang ada di negeri ini, mereka tidak percaya Nabi Muhammad. Di bulan Maulid pun kita tidak ribet. Kamu orang Hindu, orang Buddha harus menghormati Nabi saya. Kita tidak pernah minta seperti itu. Dan kita pun ulama kita tidak pernah mengatakan yang tidak mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad tidak tolerir. Enggak pernah ulama kita ngajari semacam itu. Kita perlu ngajari bangsa seperti ini, karena perbedaan selalu ada. Justru di saat orang kita ajari dewasa, aman, lihat umat Islam tenang saja. Di saat orang Nasrani tidak mengucapkan hari raya Idul Fitri, nggak ada masalah. Di saat orang Nasrani tidak ikut maulidan kita, ya nggak ada masalah, nggak perlu. Di saat ada Maulid Akbar di mana Al-Bahjah, kemudian ada Maulid Aba, ini nggak perlu orang Nasrani mengucap, aman, kita tidak ada masalah. Bahkan tetangga yang Nasrani pun nggak perlu membuat kerangka karangan bunga dan sebagainya selamat, nggak perlu. Kenapa? Kita ngerti ini bukan keyakinan mereka, nggak boleh saya paksain mereka untuk mengucapkan sesuatu yang mereka tidak yakin. Alhamdulillah umat Islam sudah selesai, dan umat Nasrani pun juga ngerti sebetulnya dalam hal ini. Umat Nasrani yang selama ini kita kenal, banyak ada beberapa tokoh yang kita kenal, mereka tidak pernah tersinggung kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal. Saya tidak pernah mencaci Tuhan mereka kok, tapi tidak pernah mikirkan saya mengucap, tidak ada masalah. Akan tapi yang menjadi masalah kadang-kadang orang-orang kita ini yang merasa ketakutan, tidak tahu kenapa. Umat Islam kalau tidak mengucapkan selamat Natal kamu tidak tolerir. Urusanmu itu apa? Wong tegas saja kok susah. Ini bukan masalah caci maki. Di saat seorang Nasrani mengatakan bahwasanya ikut-ikut mengucapkan, ikut-ikut urusan Nabi Muhammad, urusan Maulid Nabi misalnya, kamu sesat, hei Nasrani. Kalau seandainya ada fatwa di kalangan kaum Nasrani yang mengatakan bahwasanya tidak boleh diantara kita ikut berpartisipasi di dalam urusan Nabi Muhammad, urusan hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, kita tidak salahkan mereka kok. Ini urusan keyakinan mereka kok. Dan memang umat Islam sudah tidak pernah mikir masalah, karena umat Islam ngerti toleransi. Itu umat Islam yang sejati. Cuman kenapa kadang umat Islam ini bingung, pengennya dianggap apalah, sehingga harus memaksakan mengucapkan selamat Natal biar kita dianggap sebagai orang yang tolerir dan sebagainya. Umat Nasrani sudah ngerti masalah ini, dan mereka nggak macam-macam, nggak menuntut. Kecuali justru di saat munculnya ustadz yang seperti ini, yang mengatakan harus kita mengucapkan Natal, nggak apa-apa. Akhirnya umat Nasrani jadi tergugah masalah ini. Oh, berarti yang nggak mengucapkan ini orang nggak ngerti toleransi. Padahal dulu nggak ada masalah, aman-aman saja. Di saat tidak pernah ada fatwa yang aneh seperti itu, aman-aman saja. Nggak mengucapkan Natal biasa. Hanya mengatakan, oh Natalan situ, ya sudah. Oh Natalan, oh Maulidan, oh hari Idul Fitri, biasa saja. Ini urusan agama masing-masing kok. Hari Ahad pergi gereja, oh hari Ahad, ya biasa. Wong yang markiri juga umat Islam, biasa. Ngatur jalan juga polisi Islam, nggak ada masalah. Jumatan juga bikin, nggak ada masalah. Jangan sampai nanti kamu harus ke gereja atau kamu harus ke masjid, nanti memanjang ke sana pada akhirnya. Kita perlu ngajari umat ini dewasa bahwasanya selagi ini adalah ada urusan dengan keyakinan akidah, ya orang harus paham. Misalnya masalah Natal, ini Natal kan urusan akidah di kalangan Nasrani. Di kalangan Nasrani ini masalah keyakinan, dan keyakinan mereka kita tidak boleh mencaci Tuhan mereka, nggak boleh kita menjelek-jelekan, nggak boleh. Mereka meyakini kelahirannya seorang manusia yang akhirnya diyakini sebagai Tuhan, dan kita tidak meyakini itu semuanya. Sama, bulan Maulid adalah kelahiran manusia agung namanya Nabi Muhammad. Mereka tidak meyakini satu-satu. Dalam Islam yang ada orang tidak mau Maulid Nabi, itu bukan urusan, itu urusan mereka. Bagi kalangan Maulid Nabi yang jumhur misalnya, kita tidak pernah sibuk kok, nggak pernah kira ribut. Orang Nasrani, kok ini Nasrani nggak tahu diri, saya ngerayakan Maulid Nabi, kok nggak mau ikut mengucapkan selamat Nabi. Bahkan kami katakan, Anda tidak perlu ikut-ikutan. Karena apa? Bukan keyakinanmu. Selesai.
Dan orang Nasrani yang faham makna ketuhanan menurut mereka dan ketuhanan Islam, orang Nasrani pasti mengatakan, hei orang Islam, kamu tidak usah ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena apa? Ini urusan kami, bukan urusanmu. Ini perlu kejelasan dalam hal ini. Maka anda tidak usah ikut-ikutan. Cuma tidak usah mencaci, biasa saja. Kamu ucapin Natal enggak? Ya tidak perlu. Sama orang Nasrani, kamu ucapin Maulid Nabi, nggak perlu, bukan urusan saya kok. Tapi kita juga tidak boleh menghalangi. Ada orang mau Natalan, stop, nggak boleh. Mau ke gereja kita stop, nggak boleh. Itu loh yang namanya toleransi. Ini urusan agama mereka. Kok maksain mengucapkan? Jangan bikin setiap tahun bikin masalah. Orang tambah bingung nih. Nggak boleh, karena Anda mengucapkan selamat atas kelahiran manusia yang dianggap Tuhan. Berarti kita seolah meridhoi adanya Tuhan selain Allah. Tapi kalau saya ngomong dengan anda selamat atas kelahiran Nabi Isa, aman, anda seorang muslim, tidak pernah akan jadi itu Tuhan. Justru bermasalah di saat saya mengucapkan dengan seorang Nasrani. Hei Nasrani, tetanggaku yang baik Nasrani, selamat Natal. Maknanya apa sih Natal? Selamat atas kelahiran Nabi, manusia yang kau anggap Tuhan. Tapi kalau saya dengan anda selamat atas kelahiran, masih ringan, karena anda tidak meyakini sebagai Tuhan. Ini urusan dengan mereka. Dan kalaupun anda tidak mengucapkan, gak akan mengurangi apapun. Dan orang Nasrani pun tidak ribet. Yang ribet adalah justru sebagian kaum muslimin yang bahasa lain tidak tahu apa ya, pengen apa ya, kaum muslimin yang suka ini, yang mengeluarkan, membuat hal-hal semacam ini jadi diperbincangkan lagi. Padahal sudah selesai bahwasanya kita tidak perlu mengucapkan Natal, seperti halnya orang Nasrani pun tidak perlu mengucapkan selamat kelahiran Nabi. Kita pun tidak perlu merayakan perayaan-perayaan mereka, namanya Paskah dan yang lainnya. Seperti halnya orang Nasrani pun tidak perlu merayakan hari raya Idul Fitri. Kita punya hari raya masing-masing. Adapun kebersamaan nanti ada hari rayanya negara 17 Agustus, bareng-bareng deh kemerdekaan Republik Indonesia, bolehlah. Ayo kita ngumpulin, hei orang Nasrani, hei orang Islam, yuk ngumpulin dana yang banyak. 17 Agustus itu apa? Ngumpulin duit. Untuk apa setelah itu? Santunan fakir miskin di mana? Oke. Bareng-bareng. Seperti itu ya. Kemudian masalah ini, masalah Natal, jelas bahwasanya kita tidak diperkenankan mengucap selamat Natal kepada orang Nasrani. Karena apa? Ini ada hubungannya dengan keyakinan mereka. Tapi ingat, anda pun tidak boleh mencaci, dan anda pun tidak boleh menghalangi orang Nasrani merayakan Natal. Anda pun tidak boleh melarang orang Nasrani merayakan Natal. Biarkan urusan agama mereka. Seperti halnya anda pun tidak boleh melarang mereka masuk gereja, karena urusan agama mereka. Dan Nabi Muhammad melarang mengganggu mereka. Baik, adapun masalah tahun baru Masehi, ini sebetulnya karena kebiasaan bertahun baru ini adalah dengan cara yang tidak benar. Maka bukan zatnya tahun baru, namanya hari itu hari milik semuanya. Tapi kita punya tahun baru, namanya tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Hendaknya itu yang kita besarkan. Maka ketahuilah, dimanapun kita membesarkan sesuatu yang bukan milik kita, biasanya kita lupa membesarkan milik kita. Kalau sudah acara tahun baru Masehi, Masya Allah, kebiar semuanya keluar, anaknya Pak Haji juga. Tapi di saat tahun baru Hijriah pun kadang nggak sadar. Bahkan ditanya sekarang tahun berapa ini, bahkan sekarang bulan apa, nggak nyambung. Lahirmu tanggal berapa, yang gitu. Baik, adapun masalah merayakan tahun baru Masehi, permasalahannya adalah bukan urusan hari dan tahunnya, akan tapi kebiasaan yang terjadi di tahun itulah. Biasanya anak-anak muda yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, di tempat tertentu ada yang mabuk, hura-hura dan sebagainya, bahkan tidak sedikit menyakiti yang lainnya, berantem dan sebagainya. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan, maka kita kukuhkan, nggak perlu, karena ini bukan kebiasaannya orang-orang soleh, bukan kebiasaannya orang-orang yang baik, tapi kebiasaannya hura-hura. Maka tidak diperkenankan karena ini, maka anda tidak perlu ikut-ikutan. Lalu bagaimana kebiasaan orang? Buatlah acara yang lainnya. Jadi kalau pas malam tahun baru Masehi nanti, ibu-ibu bersepakat deh sekarang, tapi tanpa sengaja, yang anak-anak nggak sadar, sekarang beri kambing. Ma, mau maaf boleh kambing untuk apa ini? Nanti disembelih. Kapan disembelih?
nanti Senin malam Selasa nak, oh iya Senin malam Selasa ya, tidak sadar kalau ini ternyata tahun baru Masehi. Tahu-tahu menyembelih kambing, nggak bisa janji-janji sama kawannya, jadi nggak keluar rumah sama sekali. Atau kalau mau berkumpul di tempat yang lain, berkumpullah tapi bukan dalam syiar tahun baru Masehi. Apakah kita membaca sejarah Nabi, mengadakan maulid dan sebagainya, apalagi punya fungsi untuk menghentikan anak-anak agar tidak hura-hura.